Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan sholat, dan kita masih membahas terkait dengan syarat sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin-poin terkait dengan syarat wajibnya sholat, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala membagi syarat sholat itu menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib sholat, kemudian yang kedua syarat sahnya sholat. Di poin yang terakhir beliau menyebutkan bahwa syarat wajib dari sholat tersebut adalah suci dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Suci dari haid, suci dari nifas, ini dinyatakan sebagai syarat wajib. Karena seorang wanita apabila dia suci dari haid dan suci dari nifasnya, maka ketika itu wajib baginya sholat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya suci dari haid ya dan suci dari nifas bukan hanya merupakan syarat wajib sholat, bahkan dia juga termasuk syarat sahnya sholat. Karena sesungguhnya seseorang wanita apabila dia dalam kondisi haid dan dalam kondisi nifas, maka tidak sah sholatnya. Selain tidak sah, maka dia juga berdosa. Ya, tidak sah sholatnya, juga dia berdosa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia dalam kondisi haid, disamakan dengan itu adalah nifas, ya, ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Tidak sholat di sini, penafian di sini adalah ya penafian dari sisi keabsahan
ya. Demikian pula penafian ini bermakna larangan, yaitu tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat, demikian. Tidak juga boleh berpuasa. Selain ya penafian di sini yaitu peniadaan di sini peniadaan keabsahan, ya begitu juga ini bermakna larangan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beralih kita kepada pembahasan ya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala. Berikutnya adalah bersuci dari syarat sah dari sholat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Syarat sah dari sholat disebutkan ya bahwasanya yang pertama adalah at-taharah ya minal hadasaini, yaitu bersuci dari dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Di antara hadas kecil adalah kondisi tubuh yang tidak suci setelah buang air kecil, buang air besar, buang angin ya, atau keluarnya segala sesuatu ya dari dubur ataupun kubul ya, kubul ataupun dubur. Nah, seperti itu. Kecuali adalah mani. Nah, kalau mani maka dia adalah berhadas besar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau yang keluar darah yang biasa. Ya, kalau keluar darah itu bagi wanita darah yang biasa seperti contohnya adalah darah haid. Begitu juga karena kelahiran darah tersebut keluar, maka ini juga menyebabkan ya hadas besar ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian ya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ya kondisi hadas kecil itu bisa jadi muncul karena menyentuh kemaluan dengan syahwat contohnya. Ada yang berpendapat demikian. Atau tidur yang lelap yang tidak menyisakan kesadaran lagi. Nah, ini sudah kita bahas ketika bahas tentang ya pembatal-pembatal wudu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadas besar adalah kondisi tubuh yang tidak suci yang mengharuskan ia mandi untuk mengangkat hadas besar tersebut. Nah, itu sebab-sebabnya sudah kita sebutkan ya. Yang sama adalah seperti yang kita sudah sampaikan dalam pembahasan ya hal-hal yang mewajibkan mandi, demikian ya. Hubungan badan ya, keluarnya mani ya, keluarnya darah haid maupun darah nifas, demikian ya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersuci dari hadas ya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sesungguhnya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala di poin yang terakhir terkait dengan syarat wajib sholat itu, yaitu bersuci atau bersih dari haid dan nifas. Ini sesungguhnya bahagian dari ya bersuci dari hadas ya, dua hadas ini, itu hadas kecil maupun hadas besar, tapi dia masuk kepada hadas besar, demikian ya. Sehingga sebagian ulama ya, bahkan sebagian besar ulama itu tidak memisahkan pembahasan ini ya, tidak memisahkan pembahasan ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, nah, ini merupakan syarat ya, syarat sahnya sebuah ibadah ya, syarat sahnya sebuah ibadah sholat, demikian. Karena tidak akan sah ya, tidak akan sah siapapun yang sholat dalam kondisi dia berhadas kecil maupun besar, demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda,
La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah salat tanpa bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang jelas lagi gamblang yang menunjukkan bahwa bersuci dari hadas baik besar maupun kecil ini termasuk syarat sahnya sholat, karena Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba tanpa bersuci. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada dalil yang lain bahkan dari Al-Qur'an, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, apabila kalian bangkit berdiri menuju salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk bolehnya atau berdiri tegak untuk salat itu adalah dengan melakukan tata cara yang disebutkan oleh Allah, dan itu merupakan tata cara wudu, ya, demikian. Jadi bersuci dulu, ya. Kalau punya hadas kecil maka bersuci dengan cara seperti yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan jangan juga kalian mendekati sholat dalam kondisi junub. Ya, junub, dalam kondisi junub berarti hadas besar. Kalau tadi hadas kecil, ya, ini hadas besar. Kecuali hanya sekedar lewat sampai dia mandi, ya, sampai mandi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk sholat ketika berhadas besar maka harus mengangkat hadas besar tersebut dengan cara mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 135 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 225. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini berhadas kecil maksudnya, ya, maksudnya berhadas kecil, maka cara untuk mengangkatnya adalah dengan cara berwudu, dan ketika itu baru boleh untuk bisa sholat. Demikian. Kalau tidak maka Allah tidak akan menerimanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, nah ini merupakan syarat sahnya sebuah sholat. Demikian. Nah, jelas gamblang dalam dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, bahwasanya dalil-dalil yang di atas tersebut menunjukkan secara jelas lagi gamblang tentang pensyaratan suci dari hadas tatkala hendak sholat. Demikian. Bersuci dari hadas baik itu hadas besar maupun hadas kecil ketika hendak sholat, sehingga tidak akan sah sebuah sholat kecuali ketika bersuci seseorang hamba tersebut, tentunya hamba muslim, dia bersuci dari hadas
baik itu hadas besar maupun hadas kecil, demikian. Kecuali orang-orang yang memiliki udzur, orang-orang yang memiliki udzur syar'i, ya. Seperti contohnya adalah orang-orang yang di masa Nabi dahulu itu mengalami penyakit seperti istihadah, yaitu wanita ya yang mengalami istihadah. Ya. Istihadah yaitu keluarnya darah dari kemaluan disebabkan karena ada penyakit, yaitu terlukanya kapiler darah yang ada di rahim menyebabkan darah itu keluar, ya seperti itu. Maka diberikan dispensasi dalam kondisi tetap keluar seperti itu, dan tentunya ketika keluar itu memunculkan hadas, ya. Namun tetap saja wajib baginya karena ini adalah pengecualian dan karena ada udzur yang syar'i, demikian, ya. Dan ini sudah kita bahas ya ketika membahas tentang ya darah wanita terkait dengan istihadah. Kita sudah berlalu pembahasan ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, disamakan dengan wanita yang istihadah ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit ya, seperti contohnya ketidakmampuan sebahagian orang-orang yang sakit ini untuk menahan keluarnya salah satu dari najis, seperti contohnya tinja yang keluar dari duburnya, atau contohnya adalah air seni yang keluar dari kubulnya, demikian, yang disebut oleh para ulama dengan salisul baul, ya. Salisul baul yaitu penyakit yang terus menetes air seninya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya sebagian orang yang tidak bisa menahan ya keluarnya angin, terus keluar angin, terus keluar angin, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka mereka tetap diwajibkan sholat karena sesungguhnya sholat ini tidak gugur ya dengan adanya hal-hal tersebut, ya. Kewajiban yang dia istimewa tidak gugur dalam kondisi apapun selama orang tersebut memiliki akal, memiliki nyawa dan memiliki akal, ya, memiliki nyawa dan memiliki akal. Nyawanya ada, akalnya ada, ketika itu diwajibkan sholat, demikian, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kondisi orang yang tidak mendapati alat bersuci, ya, alat bersuci untuk bisa bersuci dari hadas maupun najis, ya. Seperti contohnya orang yang mereka ini terikat, ya. Contohnya orang yang terikat, mereka ini terikat, ya, kakinya, tangannya, ya, bahkan mulutnya itu ditutup, demikian. Tidak bisa dia bergerak sedikit pun, hanya sekedar menggoyang-goyangkan badannya saja. Adapun berjalan karena kaki terikat, adapun tangan untuk mengambil atau meraba dan seterusnya ini tidak mampu, ya. Bahkan ada yang sampai dalam kondisi dia ya digantung seperti itu. Sehingga tidak bisa ya terikat dan digantung. Tidak bisa dia melakukan apapun, bahkan makan pun sulit. Maka orang seperti ini tetap diwajibkan baginya untuk sholat dalam kondisinya, demikian, dalam kondisinya. Ya tentunya adalah dengan gerakan-gerakan. Lalu bagaimana dengan bersucinya? Maka tetap saja orang tersebut wajib sholat walaupun tanpa bersuci. Demikian, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih contohnya ya orang seperti ini dalam kondisi terikat, dalam kondisi tergantung begini atau digantung, ya, atau disalib, katakanlah seperti itu, ya. Nah, ini hanya menunggu matinya saja, menunggu mati, ya, jadwal kematian datang kepadanya. Begitu mungkin mereka dibiarkan begitu saja sampai kelaparan lalu mati, atau nanti akan tiba giliran untuk mereka ya dibunuh oleh orang yang menangkap mereka, ya. Maka yang seperti itu tetap wajib untuk sholat, ya. Jangan menunggu sampai dia ya lepas, ya, karena tidak mungkin bisa lepas, demikian, ya,
Kalau memang mereka ini menginginkan untuk kematian, nah seperti itu, maka wajib untuk sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi sepakat para ulama ya dengan status ijma ya bahwasanya bersuci dari hadas baik itu besar maupun kecil itu merupakan syarat sahnya sholat. Demikian syarat sahnya sholat, kecuali orang-orang yang diberikan dispensasi ya oleh syariat yang sudah kita jelaskan ya, karena mereka punya udzur syar'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan untuk penyampaian materi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Ya, kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, ketika kita di alam kubur atau alam barzakh, apakah kita berjumpa dengan kedua orang tua dan saudara kita? Mohon pencerahannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita, yaitu dari mulai ya orang tua kita, istri pasangan hidup kita, nah, ya istri maupun suami ya pasangan hidup kita, anak-anak kita dan ya keturunan kita semuanya di dalam kebaikan ya, baik itu di alam barzakh maupun ya di akhirat kelak ya, dan terutama di surga, amin ya rabbal alamin. Tentunya para hamba Allah rahimani warahmatullah, untuk menjawab seperti ini tentunya butuh dalil ya, butuh dalil. Wallahu ta'ala alam ya, ini permasalahan gaib dan tentunya hal-hal yang gaib ini tidak boleh kita menduga-duga ya, dan tidak boleh kita meyakini sesuatu yang gaib ini kecuali lewat pengkabaran zat yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja saya belum pernah dapatkan dalil secara jelas lagi gamblang ya bahwasanya seorang hamba beriman yang mendapatkan nikmat kubur ya di alam kubur ya di alam barzakh itu dikumpulkan bersama dengan keluarganya, bertemu dengan keluarganya. Saya belum dapatkan secara jelas lagi gamblang dalilnya ya. Hanya saja dalam hadis perjalanan roh, ini hanya sekedar harapan ya, dalam hadis perjalanan roh ya, ketika ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula yang lainnya seperti Imam Abu Daud ya dan yang lainnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat panjang. Rasulullah terlebih dahulu menceritakan tentang perjalanan ya roh hamba beriman, di mana dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan mulai dari ya menjelang wafatnya sampai di alam barzakhnya, demikian. Kemudian Rasulullah menceritakan berikutnya adalah ya perjalanan hamba yang celaka, yaitu orang kafir ya, mulai dari menjelang wafatnya, menjelang matinya sampai nanti di alam barzakh dia, demikian, bertemu dengan dua malaikat Munkar dan Nakir, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di akhir dari kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut ya, khususnya ketika menceritakan tentang perjalanan roh ya hamba beriman ya. Nah, di akhir dari hadis
sebelum berpindah kepada pembahasan perjalanan roh orang kafir atau hamba kafir, disebutkan bahwasanya dia mengatakan setelah dia mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu banyak, ya, nikmat-nikmat yang begitu banyak, dia mengatakan begini, wahai Rabbku, ya Rabbi aqimi as-sa'ah, aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, tegakkan hari kiamat, agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku, demikian. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam, apakah ya ungkapan ini menunjukkan bahwasanya setelah tegaknya hari kiamat, yaitu akan dia berkumpul, ataukah sebelum itu dia bisa berkumpul, demikian, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas saya pribadi belum mendapatkan dalil-dalil yang lain, ya, terkait dengan pertemuan dan perjumpaan serta berkumpulnya seorang hamba beriman yang mendapatkan kebahagiaan di alam barzakhnya, dia berkumpul dengan keluarganya. Ya, saya belum pernah dapatkan dalil secara jelas gamblang. Ya, jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Cuma ada dalil tadi yang mengindikasikan bahwasanya di alam barzakh, ya, seorang hamba beriman ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, ya, mulai di ketika dia mendapatkan, ya, menjelang matinya, ya, di mana dia didatangi oleh malaikat-malaikat yang putih-putih wajahnya. Nah, seperti itu. Yang jumlahnya itu sejauh mata memandang. Demikian, ya. Membawa, ya, kafan yang terbuat dari surga dan wangian dari surga, demikian. Lalu nanti dia rohnya diletakkan di sana. Dan malaikat maupun datang kepadanya dengan penuh lemah lembut kepadanya. Nah, seperti itu. Ya, mulai dari panggilan yang mulia, wahai jiwa yang tenang, disebutkan seperti itu, sampai nanti dia, ya, ke langit yang ketujuh, kemudian dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, ya, dilapangkan kuburnya, ya, bahkan dia diberikan teman dari amal solehnya yang menyenangkan untuk dipandang mata, ya, sampai kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ya, tegakkanlah hari kiamat, ya, agar aku bisa berkumpul, ya, kepada keluargaku dan hartaku, demikian. Yang jelas ini hadis bisa dipahami, ya, bahwasanya setelah, ya, kiamat kemudian nanti beralih kepada alam akhirat. Nah, nanti bisa bertemu dengan keluarga insyaallah taala, demikian. Hanya saja di alam kubur apakah ada pertemuan dan perjumpaan serta berkumpul dengan keluarga, wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, gimana sikap kita terhadap mertua yang selalu membuat hati menantu sakit hati dan sikapnya tidak baik dengan menantu? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang halim, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita mendapatkan sikap mertua seperti ini, maka bersabar. Ya, bersabar dan balaslah keburukannya dengan kebaikan. Ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukankah kita ingin tatkala kita bersalah kepada orang lain, lantas dia membalas, ya, keburukan dan kesalahan kita itu dengan kebaikan? Nah, seperti itu. Ya. Bisa jadi, nah, ini adalah
ujian yang akan juga menimpa kita. Mungkin barangkali ya nanti kita punya menantu, ya kita punya menantu yang kita inginkan menantu tersebut sabar dengan kita, ya sabar dengan kita, ya berbuat baik dengan kita. Nah maka jadilah kita menantu yang baik, ya agar nanti kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan menantu yang baik. Nah seperti itu. Ya mungkin bisa jadi dalam kondisi kita tua kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, bisa jadi, ya. Nah kita ingin nantinya, ya anak-anak kita merawat kita, tentunya anak-anak kita ini kan punya pasangan hidupnya. Nah menantu-menantu kita ini pun maklum dengan kondisi kita. Nah seperti itu. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan ya hal seperti ini, yaitu menantu-menantu yang baik, yang soleh dan solehah, ya maka mulai dari sekarang kita menjadi menantu yang baik, ya jadi menantu yang baik demikian, yaitu membalas ya kebaikan, ya bahkan keburukan ya mertua itu dengan kebaikan kita balas demikian. Nah seperti itu, ya tentunya pahala sabar itu juga pahala sabar yaitu besar pahalanya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas, demikian, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalannya. Balasan itu dari jenis amalannya. Nah, kalau kita ya berbuat baik, mudah-mudahan kita akan dibalas juga dengan kebaikan. Ya. Seandainya kita tidak dibalas kebaikan kita oleh mertua kita, maka Allah tidak akan lupa dengan ya balasan kebaikan tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ya anak dan menantu kita, anak kandung kita dan menantu kita ini berbakti dengan kita, ya sabar dengan kita, berbuat baik dengan kita. Bagaimanapun kondisi kita, ya, apakah ketika kita berbuat baik atau ketika kita berbuat keburukan, di mana kita tidak menyadari itu sebuah keburukan, ya, seperti tindakan orang tua yang tidak lagi terkontrol karena sudah tuanya, ya sangat potensi besar, ya. Mungkin kita inginkan, ya menantu-menantu kita itu berbuat baik kepada kita, maka saat ini kita tanam benihnya agar nanti kita bisa menuainya kelak. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, suami sudah pernah jatuhkan talak satu, terus rujuk kembali, kemudian kali ini dia menjatuhkan talak lagi. Apakah masih bisa rujuk kembali? Saya harus bagaimana? Pergi dari rumahnya atau bertahan di rumahnya? Mohon untuk dijawab Ustaz. Mengingat begitu mudahnya suami mengucapkan talak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga kita dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Allah karunikan kita ya anak-anak yang soleh maupun solehah. Baik ya. Talak satu dan talak dua merupakan ya disebut dengan talak roja'i. Ya, talak satu dan talak dua itu merupakan talak roja'i. Disebut dengan talak roja'i karena ya ada potensi untuk rujuk, ya, untuk rujuk. Maka bisa kembali,
ya bisa rujuk kembali, ya. At-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2 kali, maksudnya yang bisa kembali adalah 2 kali. Demikian, ya. Baik, nah oleh karenanya ya suami boleh untuk kembali kepada istrinya, dan itu hak suami, bukan hak siapapun, ya, untuk rujuk kembali kepada istrinya di talak 1 dan talak 2 itu hak suami, bukan hak siapapun. Bahkan ya baik itu orang tua dari sang suami, ya, lebih-lebih mertuanya, begitu juga sang istri tidak punya hak untuk menolak rujuk tersebut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, kata Allah. Dan suami-suami mereka, ya, maksud suami-suami mereka yang ditalak itu, yaitu para istri yang ditalak, suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada mereka di dalam hal tersebut, ya, apabila mereka menginginkan perbaikan. Nah, tentunya dengan ketika dia kembali, ya karena ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, itu tentunya persangka baik kita, demikian. Dan tidak boleh bagi sang istri dalam talak 1 dan talak 2 itu dia pergi dari rumah. Bahkan tidak boleh bagi sang suami dia mengusir istrinya dari rumahnya, nggak boleh. Ya, silakan baca surah At-Talaq, ya, surah At-Talaq. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Ya, la yakhrujna, tidak boleh mereka keluar, tidak boleh mereka keluar dari rumah tersebut. Demikian, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Nah, sehingga tidak boleh pula sang suami itu, ya, mengusir mereka dari rumah. Demikian. Tidak boleh mengusir. Kalau mengusir berarti berdosa, dia melanggar firman Allah. Nah, lebih-lebih kalau sang perempuan itu di talak 1 dan talak 2 dalam kondisi masa iddah, ya, dia pergi dari rumah, haram. Karena jelas gamblang di sini Allah larang la yakhrujna. Tidak boleh mereka itu keluar dari rumah tersebut. Demikian, ya. Baik, ya. Adapun sang suami yang gampang untuk mengucapkan talak, nah ini yang butuh diedukasi. Bukan ya dibalas dengan keluar dari rumah, bukan, diedukasi. Dikasih penjelasan, ya, bahwasanya talaknya ini bisa berlaku, demikian. Dan jangan bermudah-mudah untuk mentalak, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Adapun kebenaran maka terimalah, adapun kekeliruan dan kesalahan itu dari saya pribadi dan bisikan syaitan maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin seluruhnya. Mari kita berdonasi. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya masjid ini akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam, ya, yang berbasis sunnah. Nah, ini akan dijadikan sebagai Islamic Center kurang lebih seperti itu di wilayah Medan dan sekitarnya. Nah, tentunya bukan hanya kajian-kajian ilmiah, bahkan ini masjid tempat ibadah insyaallah ta'ala seperti sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Bahkan insyaallah ta'ala akan dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial insyaallah ta'ala di waktu-waktu yang diagendakan insyaallah ta'ala ke depannya. Nah, siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, walaupun sudah wafat. Begitu juga siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan minimal pahala 700 kali lipatnya. Nah, ini adalah peluang untuk ya infak fisabilillah,
Nah, siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan satu rumah di surga, nah ini kesempatannya. Mari kita membangun ya Masjid Al-Muwahhidin, salah satu dari rumah Allah di permukaan bumi ini. Ya. Mari silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.